Nanti detailnya bisa dicek sampai akhir video, tapi Kang Min pengen tunjukin dulu sekilas apa aja sih yang dicek ketika ram cek rutin ini. Oke, kita ikutin ya dari depan ya. Dan jangan lupa sebelum video ini berakhir, yang perlu diingat oleh teman-teman adalah price is a reflection of value. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Evi Familia semuanya. Selamat datang di Behind the Bus. Nah, kali ini Kang Min lagi ada di rest area Vicensia Kebumen bareng sama Bung Fandi dan teman-teman yang lain. Dan hari ini ada agenda khusus. Sebenarnya ini agenda yang udah rutin selalu dilakukan oleh PT Vicensia Putra Utama, yaitu ram cek. Jadi sebenarnya ya, kita ceritakan dulu, tarik ke belakang ya. Jadi setiap harinya itu untuk di PO efisiensi ini kita melakukan yang namanya daily check. Ada daily check sebelum operasional dan daily check setelah operasional. Nah, itu memang dilakukan rutin setiap hari sebelum bus berangkat dan sesudah bus kembali lagi di garasi. Tapi di PT Efisiensi Putra Utama ini kita juga adakan yang namanya ram check rutin. Kita biasanya 3 bulan sekali. Nah, biasanya dilakukan di rest area Efisiensi Kebumen. Karena apa? Karena di titik inilah semua bus dari semua rute itu bertemu. Nah, nanti detailnya bisa dicek sampai akhir video, tapi Kang Min pengen tunjukin dulu sekilas apa aja sih yang dicek ketika ram cek rutin ini. Oke, kita ikutin ya dari depan ya. Jadi, yang pertama dicek adalah, ini kita ngomongin busnya dulu ya. Mulai dari depan. Nih, mulai dari stiker jurusan, kemudian ada ini strobo ini. Ini juga nggak asal. Jadi kalau ini sebenarnya isinya di dalamnya itu nggak boleh asal masukin aja. Itu udah ada standarnya juga dari perusahaan yang boleh apa aja. Nanti detailnya ada di video. Nah, terus ini lampu-lampu, terus kode lambung. Pokoknya semua stiker yang harus terpasang itu harus dalam kondisi yang baik ya. Terus lampu-lampu ini, lampu headlamp, terus ada rating. Terus kemudian nih. Nah, aman ya teman-teman, aman nih. Jadi semuanya dari depan seperti itu. Mumpung lagi ada di sini, nih. Aduh, sorry Pak. Jadi kita agak jumping dikit, kita cerita tentang kelengkapan dari si driver dan kabin kru. Di sana itu nanti biasanya akan dicek juga untuk yang namanya kelengkapan surat-surat. Mulai dari surat-surat KIR dan segala macam, kemudian ada SIM untuk driver. Kemudian di sana itu dekat tiketing itu biasanya dicek juga kelengkapan untuk driver dan kabin kru. Mulai dari seragam, kerapian, semuanya harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kita geser ke belakang. Nah, selain itu yang dicek biasanya adalah bagasi. Nih, bagasi itu harus dalam kondisi yang rapi. Pokoknya kalau meskipun barangnya banyak harus terdata dengan rapi, dan ini kebetulan pas penumpangnya sedikit ya yang bawa barang-barang besar kayak gitu. Terus geser lagi. Ini kalau kelengkapan ya. Nah, ini di sini, nah ini buat buka ban tuh, baut-baut. Ini ada 2 ya, di kiri dan kanan. Biasanya kalau dongkrak nggak ada di sini, biasanya ada di sebelah kanan. Kita tutup lagi. Terus kita turun dikit. Wheel dop juga harus lengkap ya. Di semua ban depan, belakang, kiri, kanan harus lengkap. Kalau kotor, nah ini biasanya karena lagi musim hujan sekarang ya. Jadi biasanya kalau kondisi sebelum berangkat pasti dalam kondisi yang bersih. Tapi berhubung ini tadi barusan hujan, ya sedikit-sedikit bercak tanah lah. Kita geser ke belakang. Wah, ini agak menantang nih buat Kang Min nih. Mana buka ini nih. Nah, oke. Aduh, sorry. Nah, kondisi mesin juga biasanya dicek pas ram cek rutin ini. Termasuk kebersihan. Pokoknya nanti teknisi juga ikutan ngecek. Dia dibuka semuanya, dicek apakah sesuai dengan standar keselamatan atau tidak. Kita lanjut. Nah, kita lihat ya. Nah, bener kan? Kalau di kiri nggak ada, di kanan ada. Dongkrak, terus ganjel ban segala macam yang atribut-atribut atau perlengkapan yang harus ada, wajib ada, itu harus selalu dibawa dan standby di masing-masing unit. Ini kami cek juga. Gitu teman-teman. Itu sekilas ya yang dilakukan pada saat ram cek rutin.
yang biasanya dilakukan sekitar 3 bulan sekali. Nah, tadi bis yang satu udah ya, kita lanjut ke bis yang lain. Jadi emang komitmennya setiap setiap ada bus yang masuk di rest area efisiensi Kebumen, ketika kita mengadakan rem cek rutin yang dilakukan 3 bulan sekali, itu pokoknya semua bus dari jam pertama sampai jam terakhir itu kita cek satu persatu. Nah, nanti di detailnya ada, kita benar-benar menunjukkan kalau semua reject, tidak ada yang kelewat, mau itu dari eksterior, interior, kelengkapan semuanya dicek. Jadi gitu teman-teman ya. Nah, kenapa PT Efisiensi Putra Utama melakukan hal ini ya? Selain tadi ada daily check rutin sebelum operasional dan sudah operasional, ada juga ram check yang dilakukan rutin setiap 3 bulan sekali. Kenapa? Karena bus efisiensi itu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang sebaik mungkin. Kalau kita ngomongin pelayanan itu satu hal yang kompleks banget, dimulai dari di balik dapur atau di garasi sampai akhirnya pelayanan yang dilakukan oleh driver dan kabin kru kami yang langsung dirasakan oleh teman-teman yang memilih armada bus efisiensi. Nah, selain itu juga komitmen kami juga, kenapa melakukan hal ini adalah mendukung keputusan, kebijakan, peraturan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, khususnya Dirjen Perhubungan Darat. Jadi begitu ya, karena instruksinya sudah jelas apa yang harus disiapkan, apa yang harus diperhatikan, dan apa yang harus dijaga ketika kami bus efisiensi menjadi operator transportasi darat gitu. Nah, jadi buat teman-teman ini juga bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman untuk bisa memilih bus efisiensi sebagai pilihan nyaman perjalananmu. Dan jangan lupa, sebelum video ini berakhir, yang perlu diingat oleh teman-teman adalah price is a reflection of value. Oke, kita ketemu di konten selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.